Hai, perkenalkan kami dari kelompok 3. Anggota kelompok kami adalah Leonardi Adriel, Matthew Henry, Michael David, dan Renata Natalia. Dan berikut adalah presentasi kami. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mempertahankan identitas nasional di era globalisasi? Adapun cara untuk mempertahankan identitas nasional di era globalisasi antara lain: 1. Mengembangkan nasionalisme. Mengembangkan nasionalisme berarti mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air, termasuk segala aspek yang terdapat di dalamnya. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan barang-barang hasil bangsa sendiri. 2. Pendidikan. Peran pendidikan sangat efektif untuk menimbulkan rasa memiliki dan keinginan untuk mengembangkan kekayaan nasional dari masing-masing budaya lokal. Karena, seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia memiliki budaya beraneka ragam yang sangat berharga dalam pembentukan bangsa Indonesia yang multikultural. 3. Pelestarian budaya. Suatu budaya yang dipakai dan diterapkan dalam kehidupan akan mempengaruhi pembentukan pola kehidupan masyarakat. Namun, pada kenyataannya, budaya Indonesia mulai menghilang karena pengaruh budaya asing. Oleh karena itu, terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain merevitalisasi kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya agar berada pada jalur yang benar dan sesuai dengan hakikat bangsa yang merdeka, sehingga bangsa kita mampu mandiri dan bermartabat. 2. Mendorong keyakinan masyarakat terhadap pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif, untuk membangun dan menjabarkan kembali nilai-nilai dan semangat kebangsaan di setiap hati nurani rakyat. 4. Bela negara. Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara demi eksistensi dan ketahanan suatu negara. Pertanyaannya adalah, faktor utama apa yang dapat mempertahankan suatu integrasi? Faktor yang pertama adalah adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Faktor kedua adalah adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Faktor ketiga adalah adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Faktor 4 adalah adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang kelima adalah penggunaan bahasa Indonesia. Yang keenam adalah adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketujuh adalah adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Faktor kedelapan adalah adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Faktor kesembilan yaitu adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Dan yang terakhir, faktor yang ke-10 adalah adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Pertanyaan random nomor 3. Jelaskan hubungan integrasi nasional dengan perkembangan budaya saat ini. Hubungannya adalah apabila ada kebudayaan, maka integrasi nasional akan mudah dicapai karena sikap masyarakat yang menghargai keberagaman kebudayaan tersebut. Pertanyaannya, berdasarkan gambar di atas, apakah perbedaan yang terjadi dalam diri bangsa Indonesia sebelum dan setelah proklamasi 17 Agustus 1945? Apakah faktor-faktor yang menjadikan bangsa Indonesia bersedia berintegrasi sebagai satu negara bangsa? Diskusikan dalam kelompok Anda dan presentasikan hasil diskusi Anda di muka kelas. Jawabannya, berdasarkan gambar di atas, perbedaan yang terjadi dalam diri bangsa Indonesia sebelum dan setelah proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sebelum 17 Agustus 1945, kondisi Indonesia sangat sengsara, berserakan, terpecah belah karena dijajah oleh negara-negara lain. Sedangkan setelah 17 Agustus 1945, barulah Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya karena adanya persatuan dari bangsa Indonesia sendiri. Pada halaman 83, kita mencari berita yang bersumber dari detik.com yang berjudul Oknum Satpol PP dipolisikan gara-gara aniaya pedagang kaki lima merdeka. Pada isi berita tersebut, seseorang pedagang kaki lima melaporkan oknum diduga Satpol PP
Kota Bandung kepada polisi. Insiden tersebut bermula sewaktu petugas gabungan Satpol PP dan TNI menerbitkan serta mengangkut paksa barang jualan pedagang kaki lima yang biasa mangkal di depan Mall Bandung Indah Plaza. Kaitannya dengan jenis integrasi adalah berita ini termasuk integrasi koersif, di mana dalam berita tersebut dijelaskan mengenai kekerasan dialami oleh pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP. Faktor penyebab disintegrasi adalah faktor tersebut terjadi karena terjadinya kekerasan oknum satpol kepada pedagang yang dapat menyebabkan dendam dan ketidakpercayaan masyarakat kepada Satpol PP. Alternatif penyelesaian adalah seharusnya Satpol PP bisa mungkin hanya mengusir saja atau memberi peringatan kepada pedagang tersebut atau memberikan tempat berjualan alternatif. Terima kasih telah menonton presentasi kami. Sekian kami dari kelompok 3.